Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur yang sangat banyak terkhusus kepada saya pribadi karena hari ini masih diberikan kesempatan berjumpa kembali dengan jamaah sekalian. Alhamdulillah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para imam, para ustadz, pengurus DKM Baitul Amal dan semua jemaah tanpa terkecuali yang telah dengan tulus dan ikhlas mendoakan kami, sehingga dengan doa-doa yang menembus langit itulah saya diberikan oleh Allah kesembuhan, melewati masa kritis, dirawat selama 35 hari di RSUD Raja Ahmad Thabib Tanjung Pinang. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari ini telah menjadi alumni COVID-19. Baik, kita lanjutkan surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10 ya. Ini dia, kita baca dulu ya. Dua ayat kita bahas. Baik, saya baca, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi. Faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun.
Nah, jadi dua ayat ini membahas tentang al-islah ya bainal muslimin. Bagaimana usaha mengikhtiarkan perdamaian dalam momen percekcokan dua-dua kubunya Islam. Ya. Jadi momen seperti ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, cekcok berkelahi antara dua kelompok, dua-duanya mukmin. Nah, ini agak susah. Kalau satu mukmin, satu kufar, enak jelas kita bela yang mana. Tapi kalau dua-duanya mukmin, kita harus bersikap yang objektif, yang adil. Dan itu pernah dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di ayat 9 ini, perhatikan ayatnya, Allah berfirman wa in ta'ifatani, ya, dan jika sekiranya ta'ifatani, ya, ta'ifatani adalah bentuk mutsanna dari ta'ifah. Ta'ifah itu artinya kelompok, ya, kelompok-kelompok yang menolong agama Allah. Ta'ifatum mansurah namanya, kelompok yang menolong agama. Nah, di sini disebut ta'ifatan, berarti kalau sekiranya ada dua kelompok minal mu'minin, dua-duanya dari orang beriman, iktatalu, ya, mereka saling berseteru, maka perintah Allah apa? Fa aslihu bainahuma. Fa aslihu itu dari kata islah. Makanya kalau ada orang berkelahi kan, kalau ada suami istri bertengkar, maka nanti ada juru damai. Kata-katanya apa? Ayolah kita islah. Islah. Dan islah itu lebih dekat dengan takwa. Damai itu lebih dekat dengan takwa. Orang yang bisa berdamai, apalagi dia yang dizolimi, itu orang tinggi sifat ketakwaannya. Kalau orang nggak bertakwa nggak bisa, pasti dia diselimuti satu sikap, namanya apa? Dendam. Ya, orang kalau udah dendam nggak bakal mau islah, apalagi dia yang dizolimi. Udahlah kita damai, damai kau bilang. Damai kau bilang, dia yang begini ngomongin aku, itu susah kan islah. Makanya hanya butuh kebesaran jiwa, dan itu hanya dimiliki orang bertakwa saja. Karena itu di dalam Al-Quran surat yang lain, surah Al-Baqarah, wasulhu khair, dan berdamai itu lebih baik. Ya, Rasulullah itu orang yang paling tidak ada dendam. Coba lihat kasus yang paling menyakitkan Nabi itu kasus apa? Yang paling Nabi itu terasa rasa sakitnya lama. Ingat nggak? Nah, ketika pamannya dibunuh oleh Wahsy. Wahsy itu kan algojo bayaran Hindun, iya kan? Itu dua-duanya masuk Islam itu. Wahsy algojo sewaan Hindun untuk mengincar Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi waktu itu dalam perang tersebut Wahsy itu nggak ngelihat yang lain, fokus sama Hamzah saja. Jadi dia punya tombak tuh memang sudah diakuratkan untuk mengenai jantung daripada Hamzah, paman Nabi yang paling disayangi Nabi. Dan ini paling bela Islam ini, pamannya nih. Nah, ketika sudah dapat targetnya, sudah dia lempar tombak itu kena di jantungnya, ya, di dadanya, bukan cuma sekedar dibunuh. Bahkan jamaah sekalian, Wahsy itu ya langsung bersama Hindun membongkar organ tubuhnya, jantungnya diangkat begitu. Ada yang mengatakan dimakan jantungnya Hamzah. Nabi itu sedih sekali dengan kejadian itu. Itu yang paling menyedihkan Nabi, rasa kehilangan. Tapi akhirnya qadar Allah itu Wahsy sama Hindun masuk Islam. Masuk Islam. Tapi
Apa yang terjadi? Nabi tidak ada dendam sedikit pun kepada mereka. Cuma ya, Nabi itu nggak sanggup melihat wajah Hindun setelah itu. Bukan karena dendam. Ya dia udah Islam, ya kan udah yang kesalahan waktu kafir udah dihapus Allah. Ya kawaladin seperti kasobi waladadhu ummu, seperti anak bayi baru lahir dari ibunya, jadi bersih ting-ting, namanya juga mu'allaf. Akhirnya dikira apakah Nabi itu dendam sama Hindun karena dia telah melakukan hal yang jahat itu kepada Hamzah. Bukan, aku nggak sanggup lihat wajah Hindun karena kalau aku lihat wajahnya aku ingat Hamzah, sedih aku. Lihat, nggak ada dendam sedikit pun, nggak ada dendam. Itulah bagaimana kebesaran jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita untuk menirunya. Kalau kita nih kadang-kadang di Kepri ini, ya, sisa-sisa pilkada aja nggak hilang-hilang. Masya Allah. Udah ditentukan pemenangnya oleh KPU, sisa pilkada, kemarin dia bukan aman, dia insani katanya. Bukan, dia nggak sinergi. Sibuk dengan itu aja udah berlalu pun barang tuh kan. Yang lebih parah lagi bukan pilkada, pilpres. Masih terbawa-bawa. Na'udzubillah min dzalik. Mana perintahnya tuh? Ya, harus islah, jangan dendam. Dendam itu nggak ada untungnya. Apa coba? Siapa yang bisa menjabarkan untungnya dendam? Tunjuk tangan. Sama aja Anda bawa kentang busuk jalan kemana-mana, dendam itu. Kentang udahlah berat, bau, mau dimakan tak bisa. Jadi mendingan dilepaskan saja, ngapain lagi? Gak ada untungnya. Setitik pun untungnya gak ada dendam. Setitik pun gak ada. Cuma puas hati dan ego aja. Nah, ya, jangan. Jadi perintahnya seperti itu. Kalau ada dua kelompok beriman yang berseteru, fa aslihu bainahuma. Tapi kadang-kadang kita nak damaikan, nih ada satu pihak yang ngeyel. Nah, ya. Makanya bahasanya, perhatikan ke layar, fa im baghat ihdahuma 'alal ukhra. Kalau fa in baghat berontak, maksudnya buat dolim, bikin tindakan yang provokatif salah satu dari keduanya. Ihdahuma 'alal ukhra. Udah kita nak damaikan, malah yang mau didamaikan ini salah satu pihak nggak mau. Kan ada kadang-kadang begitu. Ya, makanya menjadi juru damai itu resikonya berat dan sakit. Sakit, Pak. Anda misahin orang lagi bertumbuk, Anda kena tumbuk resikonya. Ya kan? Ada orang lagi berkelahi, kedepak, datang kita, jangan bertepuk, jangan kau ikut-ikut, pak, kena kita. Nah, resikonya. Tapi pahala besar. Pahalanya besar. Ya. Nah, tapi pesan saya berdasarkan banyak ayat ini, kalau mendamaikan Anda harus adil. Adil. Ada orang yang mendamaikan gak adil. Ada orang berantem di pasar, dipisahin sama dia. Rupanya yang satu ngomongnya logat kampung dia. Dia belain yang sekampung. Gak boleh. Ya, ini pernah terjadi zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika Musa lihat ada kaum, satu Bani Israel dari kampungnya, satu kampung sebelah, bertengkar, bertumbuk, tonjok-tonjokan. Musa datang, misahin. Tapi ada sedikit perasaan, ini dari kampung saya, dia coba menghalau, ya, satu pihak yang dari kampung sebelahnya, dia coba menghalau, tapi nggak sengaja kena pukul gitu loh. Nah, kadang-kadang kita misalnya begitu, udah jangan bertengkar, kena pukul. Nah, tonjokannya Musa ini lain, Pak. Mick Tyson aja mungkin bisa kelengger kena tonjokan Musa nih. Dia tuh punya kelebihan kekuatan tangan Musa itu. Kuat dia fisiknya. Akhirnya apa? Faqadha alai, mati kawan satu nih. Nggak sengaja. Nah, itu resikonya besar kan? Akhirnya Musa alaihissalam dikejar-kejar satu kampung dari Bani Israel itu. Dia kabur.
kabur ke satu negeri, menyelamatkan diri, ya, dikejar-kejar oleh Bani Israel, sampai kisahnya dia ya menolong wanita yang sedang menimba air di sumur, dinikahkan dan lain-lain, ya. Itu kisah Musa, pernah terjadi. Makanya mendamaikan itu berat, ya. Sama sekarang juga. Ini orang Islam yang bermazhab ini, di kubu yang lain di mazhab itu, mau di tengah-tengah, wah kiri kanan fitnah kita, diserang. Tapi menjadi juru damai itu orang yang adil, mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, gimana keadaannya kalau salah satunya ngeyel, membuat provokatif? Maka perintah Allah, faqatilul lati tabghi, maka perangilah yang zalim itu. Kita mau damaikan dua, ya. Kalau bapak ibu pengen lihat nih terjemahnya nih, ya, saya lupa pula, ya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang aniaya itu. Tapi ingat, ini diperangi bukan untuk dibunuhi, bukan dibunuhi. Kita tuh mendesak perang itu. Tobat nggak? Mau tobat nggak? Mau damai nggak? Mau damai nggak? Enggak gitu. Kayak Abu Bakar. Waktu Abu Bakar jadi khalifah, Rasulullah wafat, 2 tahun beliau memimpin, itu banyaknya orang menolak bayar zakat. Maka sama Abu Bakar diapain? Diperangi, bukan dibunuh, bukan untuk dibunuh. Tapi diperangi, kamu bayar zakat nggak? Kalau nggak kami serang nih. Mau tak? Nah, ketika dia sudah tafi'a ila amrillah, kaum yang diperangi karena menolak ajaran agama, dia sudah terdesak, dia mau ikut, oke lah kami bayar zakat, gak diperangi lagi. Jadi cuma untuk mendesak aja, ya. Makanya kata-kata faqatilu bukan bunuhilah. Nah, ini kalau salah dipahami, faqatilu tuh bunuhilah, jadinya radikal. Faqatilu tuh perangilah, belum tentu membunuh. Nah, itu dia bahasanya. Ya, memerangi belum tentu membunuh. Makanya Islam itu damai. Orang udah mangkir dari ajaran agama aja, diperanginya bukan untuk dibunuh. Mana ada Islam tuh membunuh jiwa. Islam itu menghargai betul. Menghargai betul nyawa. Satu nyawa saja itu seperti berduka seluruh dunia, apalagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nyawa. Lebih menyedihkan lagi, ya. Nah, maka perintah Allah apa? Ya, saya lebih sedang kembali ke teks Arabnya, ya. Kalau yang salah satunya itu tetap berbuat aniaya, perangilah yang aniaya itu hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada perintah Allah. Tafi'a ila amrillah. Jadi tujuan diperangi, didesak itu orang, mau nggak kamu ikut perintah Allah? Kalau nggak mau, kudesak terus nih. Rupanya orang itu mau. Apa kata Allah? Nah, fa in fa'at, kalau yang diperangi itu sudah mau kembali pada perintah Allah, fa aslihu, kau damaikan. Dengan apa? Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Damaikanlah mereka berdua kubu itu dengan adil dan berbuat adillah. Sampai 2 kali ditekan. Damaikan dengan adil dan berbuat adillah. Al-adlu dan al-qistu sama-sama artinya adil. Tapi ada 2 penekanan. Ya. Kenapa? Karena Allah cinta orang-orang yang damai. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, muqsit. Ini jangan kita, ini kalau ada orang kelahi seringnya malah jadi batu api, Pak. Tahu batu api, Pak? Jadi kompor. Misalnya ada kawan nih, aku tak suka lah dengan pengurus Masjid Baitul Amal yang itu tuh. Kenapa? Dia ini selalu banyak usul-usul tak pernah dilakukan. Kalau kita menjadi orang yang islah, kita bilang apa? Udahlah, namanya orang beda-beda karakternya. Kita bersabar, itu sejuk islah. Kadang-kadang kita ini terpancing jadi batu api, jadi kompor. Bahkan bukan kompor doang, kompor meleduk kata orang Betawi.
Saya nggak suka lah sama pengurus yang itu tuh. Kenapa? Dia suka kali banyak usul dan saran. Iya betul, memang banyak mulut orang kawan tuh. Jadi batu api kita, dikipas-kipasin itu api makin membara. Itulah kebiasaan kita. Naudzubillah. Padahal pesan ini islah, kamu damaikan, tugas kamu mendamaikan mereka, bukan malah menyulut api kemarahan. Coba kalau kita bisa begitu, kita akan bisa jadi orang yang adil. Kalau ada orang yang berseteru, kan kadang-kadang kita ada di tengah, kawan sama kawan berantem, curhat. Kalau Anda salah sikap, itu akan jadi api permasalahan yang makin besar. Tapi kalau kita pandai menyikapinya, insya Allah itu akan menjadi perdamaian. Dan kalau mereka berkawan setelah hari itu sampai hari kiamat nanti, itu menjadi pahala mengalir buat kita. Nah, ayat ini turunnya tentang, ya, ini saya buka hadisnya tentang Rasulullah bertemu. Ini sebenarnya pernah dibahas sebelumnya, cuman saya review karena saya nggak kesini 2 bulan lebih. Ya, sebentar. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi waktu itu Nabi kan pindah ke hijrah ke Madinah. Di Madinah itu kan banyak kabilah, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Ghatafan. Itu kan kebanyakan warga Madinah sebelumnya, sebelum meluk Islam, itu Yahudi. Banyak juga Yahudi, ada juga Nasrani. Nah, ketika Nabi pindah hijrah, itu gelombang mu'alaf besaran. Nabi hijrah, masuk Islam, tersisalah 2 kelompok besar dari kabilah-kabilah. Yang pertama, yang tetap Yahudi, nggak mau masuk Islam terang-terangan. Yang pertama. Yang kedua, Yahudi yang terpaksa. Apa mereka bilang? Kawan-kawan kita masuk Islam, kita tidak, nanti kita jadi golongan minoritas. Kita masuk Islam aja pura-pura. Nah, pura-pura inilah yang disebut dengan kaum apa? Munafik. Nah, inilah kaum munafik. Nah, rupanya dedengkotnya munafik itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia nongkrong di pinggiran kota Madinah. Casingnya Islam, tapi ngomongnya jelekin Islam terus. Abdullah bin Ubay bin Salul jelekin Islam terus. Kemudian, ya, Anas bin Malik bercerita, pernah Nabi itu ditanya, kenapa? Masalah Ubay bin Salul ini bikin isu fitnah terus tentang Islam. Padahal katanya dia udah mu'alaf, tapi kok dia ngomong jelek-jelekin Islam. Jadi disampaikan kepada Nabi, ya, alaika bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi, sebaiknya lau ataita Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau engkau bisa mendatangi Ubay bin Salul, ajak dia diskusi, mana tahu dia mau mereda dan betul-betul memeluk Islam. Akhirnya Nabi bilang, oke lah kalau begitu saran kau. Nah, diceritain oleh Anas bin Malik, kita pergi menuju ke Abdullah bin Ubay bin Salul, biar saya diskusi sama dia, gitu ya. Jadi lihat bagaimana Nabi itu menyingkapi orang munafik itu dengan dialog yang persuasif. Gak ada tuh orang munafik bunuh-bunuh, gak ada. Orang munafik tuh gak dibunuh. Orang munafik itu cuma nggak diberikan perhatian, kasih sayang saja. Makanya nggak ada orang munafik dibunuh di zaman Nabi. Nah, akhirnya Nabi pergi. Faraqibal himar, Nabi mengendarai himar. Himar itu keledai. Ya. Nih, menaiki keledai. Wal akharuna yamshun, yang lain-lainnya, ini saya bacakan teksnya tadi ya. Kaum muslimin yang nemenin Nabi itu jalan kaki, Nabi naik keledai pelan-pelan. Akhirnya datang ke tempat base campnya Ubay bin Salul. Baru datang, apa komentar pertama Ubay? Baru datang Nabi, parkirkan keledainya. Ya, alaika anni, katanya. Datang Muhammad pula datang. Hei, jauh-jauh kau, melihat. Jauh-jauh kau, katanya.
Ya, laqad adzani rihu himarik. Masya Allah, kata-katanya keji betul. Laqad adzani rihu himarik. Laqad adzani, sungguh telah menggangguku, rihu, bau, himarik, keledaimu. Wah, ini songong banget ini. Coba Anda misalnya Ustadz Reza datang ke Marselia, pengen ngajak ngomong-ngomong tentang ayat, bilang, Ustadz sanalah, enggak Ustadz, balik lagi ke Pinang. Kenapa? Motormu bau. Nah, gitu kan. Itu menyinggung sekali loh. Nabi datang bawa keledai, padahal keledainya nggak bau, cuma memang nggak suka aja. Alaika anni laqad adzani rihu himarik. Udah, pergi kamu, bau keledaimu nggak enak, busuk. Kalau orang Melayu bilang. Rupanya pengikutnya Nabi dari kalangan Ansor juga bilang apa? Ya, fa inna himari Rasulillah atyab min rihik. Ubay, bau keledai Nabi itu lebih wangi daripada bau badanmu. Wah, dibalas tuh. Makanya kalau orang mencela-cela itu, ya, dari mana nih muncul? Itu enggak? Mikrofon itu mati. Nah, jadi begitu. Yang satu mencela dibalas dengan celaan. Rupanya Ubay bin Salul ini punya pengikut ramai. Pengikutnya ramai, nggak terima. Wah, kau mengejek bos aku ya. Langsung berdiri, tengok senjata nggak ada, sendal. Nah, pakai trompa, sendal. Akhirnya tadi ngomong apa? Ngomong sekali lagi, kau mengejek pemimpinku. Diambil sendal, karena adanya sendal ketepuk, dipukul lah kawan tuh. Yang kawan ini bangkit, oh kita balas. Nggak ada senjata, orang hari itu mau dialog, bukan nak perang. Ketemunya apa? Batang pelepah kurma. Ambil, kau tepuk. Ada yang nggak dapat, bertumbuklah mereka semua. Nih. Dan di antara mereka telah terjadi pemukulan dengan menggunakan pelepah daun kurma dan juga tangan serta terompah. Terompah itu sendal. Ya, Nabi di tengah-tengah. Ini orang beriman, ini orang beriman. Nabi di tengah-tengah, kan? Bingung Nabi ini. Harus bela yang mana? Harus adil. Nabi nggak boleh berpihak walaupun beliau datang dengan kaum Ansor ini, bukan dengan pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi mereka berdua walaupun munafik dihukumi Islam sebagai muslim. Akhirnya turunlah ayat ini. Ketika terjadi percekcokan itu, ini asbabun nuzulnya. Kata Imam Ibnu Katsir, turunnya ayat ini saat percekcokan di poskonya Abdullah bin Ubay bin Salul terjadi. Akhirnya apa? Nabi damaikan. Ada yang nggak mau, ada yang ngeyel, perangi, desak dia. Rupanya setelah didesak dia mau. Maka kalau udah mau, Nabi nggak boleh membela yang satunya, nggak boleh, nggak boleh. Padahal beliau datang dengan satu kelompok ini yang mendukung beliau, kaum Ansor ini, tapi nggak boleh, tetap aja harus memutuskan dengan adil loh. Makanya ini jadi hakim, jadi juru damai, jadi orang tengah, ini harus adil. Ya, orang yang adil nanti di surga dikasih di atas mimbar. Orang-orang biasa di bawah, dia di atas mimbar. Mimbarnya itu dari cahaya. Makanya kata Nabi apa? Al-muqsituna fid dunya, orang yang berlaku adil di dunia, ala mimbar min nurin, nanti di akhirat dia ditinggikan di atas mimbar dari cahaya, ala yaminil arsh, dan dia nanti letaknya di sebelah kanan arsy Allah. Tuh. Dalam hadis yang lain, ala manabir min lu'lu', orang yang berbuat adil nanti di akhirat di surga disediakan mimbar dari mutiara. Tuh. Salah adil. Jadi pemimpin adil, jadi hakim adil, jadi ketua adil, jadi koordinator adil, jadi kepala bagian, kepala seksi harus adil. Insya Allah jaminannya orang yang adil nanti dapat mimbar dari cahaya. Ya, lihat di sini. Lihat. Innal muqsituna fid dunya, orang yang adil di dunia, ala manabir. Manabir itu jama dari mimbar. Mimbar tuh kayak gini ya. Jadi dapat kehormatan. Ala manabir min lu'lu',
ya, di mutiara baina yaday rahman, dan dia dapat kemuliaan itu di hadapan Allah yang Maha Rahman. Kenapa dia dapat kemuliaan itu? Bima aqsitu fid dunya, karena selama di dunia berbuat adil. Ini hadis yang saya baca kedua. Orang yang berbuat adil nanti di hari kiamat dia ada di mimbar min nurin ala yaminil arsy, ya, mimbar dari cahaya di sebelah kanan arsy. Orang yang apa? Alladzina ya'diluna fi hukmihim, orang yang adil dalam menetapkan hukum dan kebijakan. Wa ahalihim, dia adil sama keluarganya, suami pun harus adil. Wah, mantap nih Ustaz, nanti kalau udah adil bisa nambah. Ini bukan adil yang itu, ya. Ya, karena kalau nggak adil nggak boleh poligami gitunya. Ya memang betul lah. Berbuat adil dulu, buktikan, ya. Wa ahalihim wa ma walu, ya. Jadi orang yang berbuat adil dalam menetapkan hukum bersama keluarganya dan semua yang berada di bawah kekuasaannya. Nah, berarti siapa aja? Presiden, gubernur, wali kota, camat, semuanya di bawahnya. Ketua masjid, kabak, kasih, koordinator, itu semua kan punya bawahan. Kalau dia bisa adil, jaminannya ini. Ala manabir min nurin, ya. Nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu dulu, ayat 10 enggak cukup kayaknya kita bahas, ya. Ini yang penting, bertebaranlah di bumi Allah menjadi juru damai. Kalaupun yang berselisih itu salah satu mungkin dari sukumu, dari kelompokmu, dari partaimu, dari ormasmu, tapi ketika kita ingin menjadi juru islah, ya, fa aslihu bil adli wa aqsitu, damaikan dengan adil dan berbuat adillah. Jangan jadi batu api, ya. Jadi batu api itu orang yang bisa masuk ke namimah, bisa masuk orang yang mengarahkan kepada adu domba. Jangan. Ini misalnya nih, kayak kita yang terkecil aja deh, yang terkecil. Kadang kita punya keluarga, adik beradik suka bertengkar. Kadang kalau ketemu adik kita, misalnya kakak kita atau kalau saudara kita, nanti dia ceritain saudara kita yang lain nih. Ada 7 anak misalnya. Anak ke-5 dan ke-7 lagi ketemu. Biasanya ngomongin kakak tuh begitu, gitu ya. Sikap kita mengamalkan ayat ini, redam. Jangan nambah-nambahin. Walaupun Anda juga merasakan memang kakakku yang itu begitu, tapi Anda harus adil dan menjadi juru islah. Jangan pula bilang, iya dek, memang kakak tuh kurang ajar lah, nggak cocok jadi kakak kita. Jangan, tambah parah. Harusnya apa kita redam? Iya memang begitu, tapi bagaimanapun ada kebaikannya juga, kita ambil hikmahnya. Enaknya begitu, damaikanlah. Kalau ini orang begini nih, kalau konsep ini bisa dijalankan, ini nggak akan ada nih namanya sensitif mazhab. Nggak bakalan ada ini sensitif pilkada, pilpres, nggak akan ada. Paling seru-seruan saat itu, habis itu lupa. Kenapa? Kita ingin damai. Nggak bakalan ada di partai Islam satu pecah bikin partai yang lain, nggak bakal ada yang begitu. Karena ego, nggak mau damai. Karena islah itu berat. Ada satu ormas akhirnya dipecah, ada yang garis lurus, ada yang garis bengkok, ormas, ada macam-macam. Itu karena apa? Tidak mau islah. Ya, mudah-mudahan ayat ini bisa jadi inspirasi kita untuk terus menebarkan kedamaian ke atas umat, ke atas keluarga, ke atas orang-orang yang di bawah kekuasaan kita. Mudah-mudahan, ya memang Islam itu kan meninggikan kedamaian di atas muka bumi, makanya namanya rahmatan lil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, terlebih terkurang mohon maaf. Nanti kita akan sambung ayat 10 tentang hakikat ukhuwah, persaudaraan. Ya, nyambung ini sebenarnya. Ya, tentang hakikat ukhuwah. Bagaimana muslim satu dengan muslim yang lain, misalnya Batam kan ada juga kasus kebanjiran, Tanjung Pinang parah sekali memang banjirnya. Nah itu kalau kita sebagai ukhuwah, ada orang yang kebanjiran, kita diam-diam aja, itu iman kamu belum lulus tuh.
Makanya salah satu hadis Nabi apa? Seburuk-buruk orang adalah fahuwa asba wajaruhu ja'i. Seburuk-buruk orang, perutmu kenyang, tetanggamu lapar. Misalnya Anda tinggal di satu blok, Anda makan kenyang, banyak, makanan terbuang-buang. Tapi di seberang rumah tuh, itu udah kesusahan makan nasi pakai garam. Anda kenyang dan Anda nggak ada peduli sama dia. Ini ukhuwahnya masih belum mendapatkan lisensi dalam Islam. Jadi ada masalah, dibawa ke pengadilan, kemudian yang memutuskan tidak adil gitu ya. Makanya ini berat, paling berat itu jadi qadhi. Kalau bahasa syariat, bahasa Arabnya qadhi. Qadhi itu artinya hakim. Kalau bahasa Arab hakim itu presiden. Ya. Karena itu status sebagai hakim dalam perspektif kita ya, yang mengadili itu separuh kakinya udah di neraka, separuhnya udah terancam hakim itu. Karena apa? Dia punya otoritas kekuasaan yang besar. Makanya paling berat. Karena itu dalam undang-undang kita, orang yang bekerja di bidang hukum, hakim itu gajinya harus besar. Gaji yang terbesar tuh orang yang di bidang hukum dan keuangan, Pak. Kenapa gitu? Karena orang keuangan supaya nggak tergiur korupsi, gajinya dibesarkan, kesejahteraannya. Hakim gajinya dibesarkan supaya apa? Supaya nggak ada iming-iming dari orang yang satu pengen dimenangkan, nih saya bayar, enggak, dia udah dicukupi, jadi godaan tuh semakin diredam. Ya. Nah karena itu orang yang menjadi hakim itu harus adil, kalau enggak neraka lah tempat dia. Maq'aduhu finnar, tempat duduknya di neraka buat seorang yang memutuskan yang tidak adil. Tapi kalau adil, dia lebih tinggi dari kita kedudukannya nanti di akhirat. Di atas mimbar dari mutiara tadi kan, orang yang melakukan tindakan yang adil di dunia. Nah kita kalau sudah diputuskan gitu ya gimana lagi, Pak? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berbuat, melakukan satu tekad, kemudian kita serahkan kepada Allah. Berarti memang diputuskan tidak adil, misalnya dia adalah korban kezaliman. Ya, dia sudah mengikhtiarkan, maka itu yang menanggung adalah orang yang memiliki otoritas untuk mengadili tersebut. Ya, walaupun ya ini kasusnya oknum lah, kasusnya oknum. Makanya teman-teman, kalau ada yang bekerja di bidang itu, ujian iman Anda lebih berat di kejaksaan ya. Kejaksaan, pengadilan agama, pengadilan negeri itu berat hakim itu. Makanya hakim itu agamanya harus sangat kuat, kemudian kesejahteraannya harus tercukupi. Kadang-kadang kesejahteraannya kurang, agamanya goyang juga. Ya, makanya kalau nanti Anda satu hari ada yang jadi wali kota, jadi gubernur, jadi wakil rakyat, salah satu regulasinya adalah meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dalam jabatan-jabatan kritis seperti itu, seperti hakim dan lain-lain. Ya, demikian. Yang lain silakan, Pak Ketua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Yang pertama tentang qunut nazilah. Qunut nazilah itu para fuqaha mengatakan, ya, karena Nabi pernah baca sebulan lebih kan, waktu itu adalah musibah qutilul hufadz, terbunuhnya banyak para hafiz Al-Quran, yang Nabi itu kecewa sekali. Waktu itu kan kampung itu minta dikirim hafiz Quran, pas dikirim 70 dibunuh di jalan. Yang namanya tragedi Bir Maunah namanya. Akhirnya Nabi berduka dengan kunut nazilah, dan bukan cuma di subuh saja, di salat-salat yang lain juga di kunut nazilah sebagai bentuk meminta pertolongan kepada Allah, mendoakan kebaikan para korban dan mendoakan keburukan orang-orang zalim itu, ya. Selama status darurat masih berlaku, maka kunut nazilah boleh dilangsungkan. Status darurat dari pandemi ini adalah dari presiden kita. Ya. Kalau presiden memberikan kewenangan kepada kepala daerah menentukan
status zona di daerah masing-masing, maka kita breakdown lagi, gubernur lah yang akan memberikan pengumuman. Di breakdown lagi wali kota. Selama wali kota menetapkan pandemi ini masih menjadi ancaman darurat, maka kunut nazilah berlaku. Tetapi ketika statement ya ulil amri mengatakan alhamdulillah sekarang pandemi sudah mulai berakhir, maka status darurat pandemi sudah diangkat, satgas sudah dibubarkan, maka kunut nazilah pun sudah berhenti. Jadi nggak bisa kita yang menentukan darurat, kata saya nggak bisa, kata saya Ustaz Reza bilang darurat harus kunut nazilah, nggak bisa, karena ini kan berlaku dengan wilayah kan, teritorial ya. Belum tentu misalnya kayak di Anambas, oh kami sudah nggak pandemi lagi, penularannya paling cuma 3 orang nih dalam setahun, kami nggak kunut nazilah lagi. Kalian juga gitu, nggak bisa, ini teritorial nih, karena wabah itu kan menyerangnya wilayah ya. Saya tanya di rumah sakit, katanya pasien COVID-nya katanya lumayan menurun, tapi yang terpapar tuh yang gawat-gawat. Kemarin saya jadi gara-gara alumni COVID sebulan lebih jadi kenal semua dokter tuh di rumah sakit provinsi. Saya tanya gimana dok, banyak gak yang masuk? Katanya udah banyak yang pulang Ustadz, tapi yang kena tuh rata-rata langsung ke ICU katanya. Nah jadi selama status daruratnya belum diangkat oleh ulil amri setempat, silakan terus lakukan kunut nazilah. Mudah-mudahan sebagaimana yang Pak Ketua bilang, nanti setelah vaksin ini kan bisa terangkat, ini kasus pandemi ini bisa terangkat. Setelah vaksin, setelah banyak alumni, maka antibodi masyarakat sudah terbentuk. Saya yakin bismillah biiznillah pandemi ini akan semakin menurun dan seperti flu biasa. Kalau sudah begitu, wah kita enak lagi tablik akbar, makan-makan bareng ya. Nah itu insya Allah sudah aman. Dan ketika itu kunut nazilah sudah berakhir. Insya Allah kita lihat ini pasca vaksin kan, vaksin ini sekarang yang menerima adalah nakes, kemudian para pejabat-pejabat fungsional kan, seperti Dandim dan Lamtamal, Sekda, Gubernur. Pak Gubernur aja kemarin diseleksi tidak memenuhi syarat untuk menerima vaksin ya. Orang yang di atas sekian puluh tahun juga nggak menerima vaksin kan ya. Jadi setelah vaksin ini tentunya harus ada penurunan. Kalau setelah vaksin gitu-gitu aja ya percuma aja dong gitu. Setelah divaksin harus ada penurunan. Itu seperti orang yang vaksin kan berangkat nggak perlu rapid antigen lagi. Nah, makanya kalau yang mau pulang kampung sering-sering berangkat vaksin cepat-cepat. Jadi seperti itu. Yang kedua, bagaimana orang munafik? Dari zaman Nabi orang munafik udah ada. Di zaman kita masih ada nggak? Makin parah. Cuma di zaman Nabi nggak dapat panggung. Karena sama Nabi punya intelijen. Nabi sebagai penguasa saat itu nggak memberikan panggung sama mereka sama sekali. Makanya mereka cuma bergumul ngomongin di ujung-ujung kota aja gitulah, menggembosi di ujung-ujung, di sudut-sudut, nggak berani, nggak dapat panggung. Tapi Nabi memperlakukan mereka seperti orang muslim baik. Kalau ada yang meninggal fardu kifayah, tapi Nabi nggak ikut sholatkan. Nabi suruh sahabat yang nyolatkan. Bukan berarti nggak boleh, tapi nanti ada legitimasi karena Nabi pemimpin. Dan supaya ada renungan, kenapa Nabi nggak mau sholatkan si fulan? Wah ini berarti selama ini pantas nggak mau ikut jihad, pantas nggak mau infak untuk baitul mal, pantas jelek-jelekin Nabi juga. Nggak bisa ditiru tuh akhlaknya seperti itu, ya. Nah sekarang orang munafik udah dapat panggung. Bukan cuma di perkumpulan, bukan cuma di orang, di partai Islam, di kampus-kampus, waduh, detailnya udah panjang, brandeng, deng, tapi kok ngomongnya sampah gitu kan? Nah ini seperti ini, mereka akan mengolok-ngolok Islam. Dia memang mengolok-ngolok Pak. Depan kita pura-pura baik, depan geng-geng dia nampak lagi busuknya. Makanya orang munafik itu apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia bertemu dengan orang beriman ngakunya amanna.
Kami beriman sama kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau dia balik ke setan-setan mereka, kata para mufassirin, setan-setan itu apa? Pemimpin-pemimpin kafirnya, pemimpin munafiknya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, kami tetap sama kalian kok, kami sama kafirnya. Terus dibilang, ngapain kamu sama orang Islam? Kami ngejek-ngejek aja. Makanya kata-katanya apa dalam Al-Baqarah? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami cuma ngolong-ngolong mereka, lihat. Tapi dia diolok-olok lebih dulu oleh Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'maun. Itu kan lembar halaman pertama Al-Baqarah. Orang munafik itu. Nah, bagaimana caranya kita nggak usah ngurusin dia gitu ya Pak Ketua ya. Kita yang pertama, utruk min aqwalihim, tinggalkan omongannya, tutup kupingmu. Ada channel YouTube, laporkan, nggak usah didengar. Karena dia ini alsinatahum ahla minal asal, kata Nabi. Orang munafik ini retorikanya, lisannya lebih manis dari madu. Tuh lihat, menyihir Anda, hati-hati. Tapi bener logis, itu udah kena virusnya. Jadi caranya apa? Tutup telingamu dari omongannya. Karena kata Nabi, dia itu, bahkan Nabi, serigala berbulu domba itu istilah hadis loh. Nabi bilang mereka itu serigala berbulu domba. Pura-pura kayak kita, pura-pura jadi domba, padahal dia nanti nerekam. Makanya jangan didengerin. Oh, saya harus dengerin penjelasannya dulu, logis atau enggak? Tutup kupingmu. Omongan-omongan bodohnya tinggalkan. Wa idza khatabal jahiluna ya qalu salama. Kalau berbincang orang-orang jahil itu ya, perkataannya perkataan yang bodoh, yang jahil, qalu salama, kamu pergi katakan cari selamat. Ya. Yang ketiga, jangan berikan dia amanah. Jangan kasih panggung dimanapun. Jangan kasih dia amanah apa-apa, nggak usah, karena nanti berbahaya. Itu caranya. Tinggalkan omongannya, jangan dengarkan, ya. Kemudian yang kedua, jangan berikan dia panggung, nanti berbahaya orang-orang munafik ini, ya. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu bukan di belakang lagi, dia berani terang-terangan sama Nabi aja berani. Ya, tapi kita waspadalah dengan kita berpegang kepada Quran dan Sunnah, mengamalkan ibadah ya dengan baik, insya Allah mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari sifat kemunafikan dan kaum munafik. Ini bahaya. Orang munafik ini kenapa levelnya lebih jijik dari orang kafir di neraka? Karena dia dikerakkan, jijik lagi. Karena apa? Karena dia itu penyakit dari dalam. Penyakit dari dalam tuh payah, nyembuhkannya kita nggak tahu yang mana satu masalahnya, ya kan? Kita nggak tahu yang mana satu. Kalau musuh dari luar kita nampak tuh dia musuh, ini enggak, dia di dalam. Dia rusak pemikiran anak-anak kita. Dia rusak pemikiran orang-orang yang awam, akhirnya menjadi orang-orang yang awam tuh benci sama Islam. Pokoknya ginilah cara untuk mendeteksi orang munafik tuh omongannya terhadap Islam membuat kita makin gak suka mengamalkan agama. Itu omongan orang munafik. Tapi kalau orangnya hikmah ya, dia akan bicara, kita semakin semangat beramal. Itu orang yang hikmah. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau ada kekhilafan, kata-kata saya yang berlebihan atau yang tidak pantas. Kepada Allah saya mohon ampun, faghfir lana. Mari kita sempurnakan dengan doa dan doa kifaratul majlis. Kita doakan juga saudara-saudari kita yang sakit agar Allah angkat penyakitnya. Kalau ada yang terpapar dengan virus, semoga Allah berikan kesembuhan, dan mudah-mudahan dengan Al-Fatihah yang kita baca ini menjadi wiqayah, menjadi pelindung kita semua dari segala kemudaratan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفينا أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.